Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia secara utuh. Untuk terrealisasinya pendidikan, maka dibutuhkan beberapa aspek penunjang yang disebut dengan landasan pendidikan. Perlu diketahui, landasan adalah tempat berpijak atau tumpuan. Jadi, landasan pendidikan adalah tumpuan pendidikan yang terdiri dari landasan filosofis. Landasan ini bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, landasan ini sangat menekankan segala sesuatu secara radikal, menyeluruh, konseptual mengenai kehidupan. Yang kedua adalah landasan psikologi. Landasan ini tertuju terhadap pemahaman manusia, khususnya proses pembelajaran manusia yang berkaitan dengan kejiwaan. Yang selanjutnya adalah landasan kultural. Landasan ini berkaitan dengan budaya. Pendidikan tidak terlepas dari budaya. Mengapa? Karena budaya dikembangkan melalui penurunan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Yang selanjutnya adalah landasan hukum. Dengan berlandaskan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dapat terpelihara dengan baik. Yang terakhir adalah landasan religius. Landasan ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Mengapa? Karena dengan sistem agama diharapkan sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan dapat berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Landasan pendidikan bertujuan untuk pemerataan pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, karena seluruh umat manusia berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Landasan pendidikan berfungsi sebagai tolak ukur kualitas pendidikan yang dimiliki oleh suatu negara. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memiliki kemampuan untuk mengatur, mengontrol, dan menentukan atau memutuskan dirinya sendiri. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Pada hakikatnya, pendidikan didapatkan oleh setiap orang dari lahir sampai meninggal. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan didapatkan oleh seseorang dari lahir sampai mencapai batas kedewasaannya, yaitu sekitar berusia 24 tahun. Tidak dikatakan pendidikan apabila tidak terdapat unsur-unsur pendidikan, yang mana unsur tersebut terdiri dari 1. Peserta didik. Peserta didik adalah orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan tertentu. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah pengajar yang mengajar dan melatih peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran tertentu. Dalam Sikdiknas, pendidik adalah tenaga pengajar seperti guru, dosen, fasilitator, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah interaksi. Tanpa adanya interaksi pengajar dan peserta didik yang melibatkan pelajaran atau pendidikan, tidak akan terlaksana dan pendidikan tidak akan terbangun. Yang selanjutnya adalah isi pendidikan. Isi pendidikan atau materi pendidikan merupakan materi-materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya. Yang selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan di mana terjadinya pendidikan yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Yang terakhir adalah alat dan metode, yaitu alat dan media pembelajaran atau cara yang mendukung terjadinya proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah pendidikan terbagi menjadi 3,
Yang pertama adalah pendidikan formal, kedua pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berstruktur. Contohnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Dan selanjutnya adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang didapatkan oleh setiap orang di luar struktur seperti lingkungan dan pondok pesantren. Yang terakhir adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar formal dan non formal. Yang terakhir adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi di luar pendidikan formal dan non formal, biasanya terjadi di lingkungan keluarga. Namun hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal. Dapat disimpulkan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang baik agar dapat mengembangkan kualitas hidupnya dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.